Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Antoro Nugroho. Saya merupakan dosen dari salah satu prodi, yaitu Prodi Keperawatan Program Diploma 3 Stikes Pantirape Yogyakarta. Sebagai dosen, saya sudah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Dharma Pengajaran, Dharma Penelitian, dan juga Dharma Pengabdian kepada masyarakat. Pada Dharma Pengajaran, saya mengimplementasikan delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen delivery, saya menyiapkan dan memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa untuk dapat dipelajari. Materi saya unggah di Edlink sehingga mahasiswa dapat mempelajari secara mandiri sebelum sesi perkuliahan. Pada komponen interaction, saya melakukan interaksi dengan mahasiswa dengan cara membahas materi perkuliahan sesuai dengan capaian pembelajaran. Pada komponen assessment, saya memberikan penugasan terstruktur untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Saya akan memberikan penjelasan terhadap mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keperawatan Medical Bedah 1 dengan kode MK Watt 3.5. Di awal pembelajaran, saya melakukan kontrak pembelajaran dengan mahasiswa untuk membahas garis besar mata kuliah sesuai dengan RPS yang telah saya susun dan sudah terbarcode oleh Kaprodi. Deskripsi mata kuliah Keperawatan Medical Bedah 1 adalah bahwa mata kuliah ini membahas tentang konsep penyakit dan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernapasan, sistem pencernakan, dan sistem kardiovaskuler. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS laboratorium kelas, dan 1 SKS praktek klinik. Mata kuliah KMB 1 merupakan mata kuliah wajib dan menjadi mata kuliah unggulan di Prodi Keperawatan Program Diploma 3. Perlu saya sampaikan bahwa mata kuliah unggulan Prodi Keperawatan Program Diploma 3 Stikes Pantirape Yogyakarta adalah Keperawatan Medical Bedah dengan fokus pada penyakit degeneratif. Terdapat 20 capaian pembelajaran lulusan yang saya kembangkan sesuai dengan ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan juga ranah sikap. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah selesai pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar penyakit. Yang kedua, setelah pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pernafasan, sistem pencernakan, dan juga sistem kardiovaskuler. Mata kuliah ini dilaksanakan secara langsung dan juga tidak langsung. Secara langsung, di mana pada proses pembelajaran terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa. Sementara secara tidak langsung, di mana proses pembelajaran dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Proses ini mengedepankan student-centered learning. Selama proses pembelajaran, saya juga menggunakan learning management system, yaitu Edlink. Itu adalah sistem yang digunakan oleh Institusi Stikes Pantirape Yogyakarta untuk mendukung proses pembelajaran. Pembelajaran teori dilaksanakan dengan 14 pertemuan. Pembelajaran laboratorium kelas menggunakan waktu 2 minggu efektif.
dilaksanakan di mini hospital laboratory yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 14. Pembelajaran praktek klinik menggunakan waktu 2 minggu efektif juga, dan ini dilakukan di 5 rumah sakit Yayasan Panti Rapih, yaitu Rumah Sakit Panti Rapih itu sendiri, kemudian Rumah Sakit Panti Nugroho, Rumah Sakit Panti Rini, Rumah Sakit Panti Rahayu, dan Rumah Sakit Santa Elizabeth Ganjuran. Metode yang saya terapkan dalam pembelajaran teori pada mata kuliah KMB 1 ini adalah self-directed learning, video learning, discussion, cooperative learning, small group discussion, problem-based learning, case-based learning, dan peer teaching. Metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran praktek laboratorium kelas adalah dengan video learning, self-directed learning, demonstrasi, dan redemonstrasi. Sementara, metode yang saya gunakan dalam proses pembelajaran praktek klinik adalah pre- dan post-conference, case-based learning, dan bedside teaching. Evaluasi mata kuliah KMB 1 dilakukan penilaian terhadap makalah dengan bobot 8%, presentasi dengan bobot 12%, ujian akhir semester dengan bobot 14%, PBL dengan bobot 10%, ujian praktek laboratorium kelas dengan bobot 20%, ujian praktek klinik dengan bobot 20%, dan sikap dengan bobot 10%. Berikut adalah cuplikan proses pembelajaran sinkronus pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 yang saya lakukan pada konsep hipertensi dan asuhan keperawatan pada penderita hipertensi. Baik teman-teman mahasiswa, jadi kita pada hari ini akan belajar bersama mengenai asuhan keperawatan pada penderita hipertensi. Nah, ini outline-nya ya. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini ya? Ada 2 outline yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama adalah tinjauan teori tentang hipertensi itu, dan kemudian yang kedua tinjauan asuhan keperawatan. Nah, untuk tinjauan teori hipertensi ini yang akan kita bicarakan ada beberapa. Ya, adapun tujuannya adalah setelah nanti teman-teman memahami tentang asuhan keperawatan pada penderita hipertensi, baik itu mengenai tinjauan teorinya ataupun nanti mengenai tinjauan asuhan keperawatannya, maka diharapkan teman-teman nanti mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik ya kepada penderita hipertensi dimanapun, apakah nanti di area rumah sakit ataukah nanti di area komunitas atau di kelompok khusus. Dengan demikian, apa yang nanti kita akan berikan kepada penderita hipertensi itu akan membuat penderita itu merasa nyaman. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan ini dasarnya ilmiah, ya, dasarnya ada, bisa diargumentasikan. Dan harapannya lagi bahwa kemudian pasien itu akan merasa bersyukur walaupun dia menderita hipertensi, ya, tetapi dia ditreatment, ditangani, dilayani oleh teman-teman mahasiswa yang mempunyai kemampuan di dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi itu. Ya, itu adalah tujuan
Oke, kita mulai outline yang pertama mengenai tinjauan teori hipertensi. Definisi operasional bahwa hipertensi itu adalah di mana kondisinya tekanan sistolnya itu dan atau tekanan diastoliknya sama dengan atau lebih dari 90 mm/Hg. Ini adalah faktor resiko hipertensi. Ada yang tidak dapat dimodifikasi, ada yang dapat dimodifikasi. Teman-teman, ada beberapa klasifikasi hipertensi. Nah, ini yang sering mungkin sudah disampaikan oleh Bu Vina juga. Ya, klasifikasi berdasarkan CNC 8. Nah, ini pembedanya. Nah, ini jangan sampai hilang ya. Dan atau. 3 poin yang menjadikan kenapa seseorang itu bisa hipertensi. Yang pertama tadi, karena cemas dan takut. Ya, ini berasal dari vasokonstriksi tadi. Tapi di sini apabila sampai aliran darah ke ginjal ini turun, ini akan melepaskan renin. Nah, setelah renin dilepaskan, ini akan merangsang pembentukan angiotensin 1, dan kemudian akan dirubah oleh enzim konvertase menjadi angiotensin 2. Dari sana, ya, akan merangsang aldosteron, di mana aldosteron itu nanti akan menyebabkan retensi natrium dan H2O di ginjal. Jadilah kemudian peningkatan volume intravaskuler, akibatnya akan hipertensi. Kalau seperti ini karena proses degeneratif. Ya, pada saat lansia itu terjadi vasokonstriksi dengan catatan masa mudanya tidak memperhatikan tentang kesehatannya. Makan makanan yang berlemak karena enak gitu ya. Kemudian makan tidak diatur, pokoknya kalau lapar ya makan dan seterusnya. Akhirnya pada masa tuanya adalah penyakit itu, ya, muncullah yang namanya arteriosklerosis atau aorta dan arteri besar akan menurun kemampuannya dalam mengakomodasi volume, ya, yang dipompakan oleh jantung, dan akibatnya terjadi penurunan curah jantung. Kalau terjadi penurunan curah jantung, maka di satu sisi akan menjadi peningkatan tahanan perifer. Di sini pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah ada kerusakan target organ ginjal. Yang pertama, urin lengkap. Urin lengkap itu misalnya warna, karakteristiknya, baunya itu maksudnya urin lengkap. Glukosa darah ya. Ya, glukosa darah, apakah hipertensi itu bisa disebabkan karena peningkatan kadar gula darah? Sangat bisa ya. Semakin osmolalitasnya tinggi, maka tekanan darah ke dinding pembuluh darah juga akan semakin kuat. Sehingga itu menyebabkan peningkatan tekanan di dalam vaskulernya. HbA1c ini terkait dengan diabetes mellitus. Ya. Kemudian ureum, kreatinin itu merupakan tanda dari penurunan fungsi ginjal. Oke, bagus. Kemudian asam urat, ini juga sama penurunan fungsi ginjal. Kemudian sistatin C, ini yang mungkin teman-teman tidak familiar. Tetapi sebenarnya sistatin C ini bisa diperiksa sebelum kita memeriksa ureum dan kreatinin. Karena sistatin C ini merupakan protein yang lebih kecil daripada ureum kreatinin, yang itu diproduksi oleh semua sel di dalam tubuh, tetapi dia dikeluarkan lagi oleh tubuh melalui ginjal. Dengan demikian, kalau ada peningkatan sistatin C di dalam darah, yang nilai normalnya rujukannya 0,3 sampai 1,3, ya, itu kalau lebih dari 1,3 artinya dia ada peningkatan. Artinya bahwa fungsi ginjalnya kurang berfungsi dengan baik. Ya. Penata langsung hipertensi ini ada 2, farmakologi dan non-farmakologi. Ya, untuk yang farmakologi ada 4 golongan obat yang bisa Anda gunakan. Yang pertama beta blocker, yang kedua diuresis, yang ketiga sentral agonis,
yang ketiga ACE inhibitor. Ya, nah masing-masing sudah Pak Dan sampaikan di sini ya. Ya non farmakologi itu ada herbal dan ada komplementer. Ini juga ada di Sigi ya, di Sigi ya. Nah, di Sigi sudah ada. Nah, komplementer kebetulan saya dan Bu Katrin pernah mengadakan sebuah penelitian bekam. Ya. Dan Anda bisa nanti cek di alamat jurnal ini. Ya. Sudah terbit sudah lama kalau itu ya di Malaysian Journal of Nursing. Itu kemudian untuk akupresur belum lama, ya itu juga sudah terbit, ya. Jadi ada 2 yang sudah kami implementasikan. Ya teman-teman silahkan nanti mencoba mau yang mana yang bisa dilakukan. Kemudian herbal ini konsumsi air rebusan daun salam dan madu, ya baru dalam proses. Penelitiannya sudah ada, kemarin sudah Dan presentasikan pada saat wisuda, sekarang baru kita coba masukkan ke jurnal Sinta 2. Jadi ini yang namanya evidence base. Jadi Anda besok pada saat melakukan treatment pada pasien-pasien atau penderita hipertensi, selain Anda menggunakan pengobatan farmakologi sebagai tindakan kolaboratif kita juga bisa menggunakan non-farmakologi berdasarkan penelitian yang sudah ada. Ya sebenarnya tidak hanya ini saja, banyak. Ya, tapi karena ini yang sudah kami lakukan, maka ini yang kami tampilkan. Oke. Berikutnya, nah ini model proses keperawatan di KMP. Yang pertama, pengkajian itu harus ada data identitas pelaksana pengkajian. Di sini Bapak sampaikan, kalau kita sesuai dengan definisi operasional, keluhan utama itu hanya ada 1. Riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan keluarga, activity daily living, data tentang psikologi sosiokultural. Sudah ada di sini. Oh itu saya yang tanyakan ini. Pengkajian menurut pola Gordon ditambahkan dengan pemeriksaan fisik head to toe. Sehingga kita lihat pemeriksaan penunjang apa ya? Oh lab apa ya kalau hipertensi? Berarti saya harus melihat kemungkinannya ginjal, harus melihat kemungkinannya jantung, harus melihat kemungkinannya sistem saraf pusat. Nah barulah setelah semuanya itu nanti terkumpul, Anda baru bisa menjustifikasi tentang diagnosis keperawatannya apa. Baru kemudian Anda bisa melakukan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah sekarang waktunya, apakah ada hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan hipertensi dan asuhan keperawatannya tadi? Berdasarkan teorinya tadi, ya berdasarkan teori tadi, maka yang tergambar di memori Anda, diagnosis keperawatan apa yang akan muncul? Coba siapa angkat tangan yang mau mencoba mengargumentasikan? Ya silakan Mbak. Baik, untuk diagnosisnya, karena pasien menderita penyakit hipertensi, jelas diagnosis utamanya hipertensi. Lalu bisa didukung dengan diagnosis pendukung lainnya, dilihat dari penyakit penyerta dari pasien tersebut. Oke, baik. Teman-teman juga kemudian harus mengingat, pada saat kita menjustifikasi tentang diagnosis keperawatan, kita menggunakan acuan apa? SDK itu apa? Oke, apakah di sana ada diagnosis keperawatan yang langsung menuju kepada hipertensi? Ada. Artinya bahwa kalau di sana sudah ada, maka diagnosis keperawatan itu bisa Anda ambil sebagai suatu permasalahan yang muncul pada pasien kita. Hanya nanti didukung dengan data yang kuat. Coba Mas Dani, datanya apa kalau hipertensi Mas Dani? Baik Pak, tekanan darah tinggi,
Biasanya ditandai dengan tekanan darah sistolik sama dengan atau lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik sama dengan atau lebih dari 90 mmHg. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang membuka pertanyaan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ya, Mbak Moro silakan. Baik Pak Dan, saya izin bertanya, mengapa pada pasien atau penderita hipertensi itu mereka mengalami penurunan fungsi atau sensitivitas pada rasa asin? Terima kasih. Nah, prosesnya ada di A. Ya. Jadi pada saat ya mekanismenya ada hipertensi itu disebabkan karena cemas atau apapun yang kemudian berpengaruh terhadap sistem saraf pusat, tergantung seberapa jauh sebenarnya dia itu memberikan tekanan kepada medula oblongata. Baik, Mbak Anggun, apa yang dimaksud dengan hipertensi? Baik Pak Dan, izin menjawab. Hipertensi adalah di mana suatu keadaan tekanan darah sistolik sama dengan atau lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik sama dengan atau lebih dari 90 mmHg. Terima kasih Pak. Ya, manifestasi klinis yang muncul pada pasien hipertensi apa saja Mbak? Baik, izin menjawab pertanyaannya Pak Dan. Untuk tanda gejalanya ada sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, lalu ada penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah, Pak. Oke, betul teman-teman? Oke, bagus sekali. Satu lagi pertanyaan, ini sudah depan. Oh, nanti ada 2 pertanyaan lagi. Tengah sekarang, Mas Granito. Ya, Mas Granito, yang cowok gantian. Tadi hipertensi itu kan bisa menyebabkan komplikasi, ya. Salah satunya kalau kita mau melihat apakah ada komplikasi di ginjal, maka pemeriksaannya apa, Mas? Yang harus kita cermati. Oke, saya akan menjawab tadi Pak Dan. Untuk pemeriksaan ginjal itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan ureum dan juga pemeriksaan kreatinin, Pak. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Bagus. Satu lagi pertanyaan untuk belakang sendiri, Mbak Sinta. Apa edukasi yang bisa Anda berikan kepada pasien hipertensi, Mbak? Edukasi yang bisa Anda berikan. Izin menjawab pertanyaannya Pak Dan terkait edukasi yang diberikan kepada pasien hipertensi. Yang pertama itu dapat mengurangi konsumsi natrium atau garam, kemudian juga dapat melakukan aktivitas fisik atau diet, juga dapat melakukan kontrol rutin, seperti itu. Terima kasih Pak Dan. Bagaimana teman-teman? Betulkah? Oke, bagus. Terima kasih. Baik teman-teman, mudah-mudahan dengan konsep yang sudah Anda pahami, Bapak berharap Anda nanti bisa memberikan yang terbaik untuk pasien atau penderita hipertensi yang Anda hadapi, sehingga pelayanan Anda nanti akan menjadi pelayanan yang esensial, menjadi sesuatu yang dirasakan oleh penderita itu sebagai yang sangat berkah untuk dia. Itu adalah harapannya ya. Baik, nah tadi sudah, sekarang ada penugasan mungkin untuk ke depan pertemuan yang berikutnya. Kalau kita tadi hipertensi, kita temanya hipertensi, nanti tugasnya satu saja, ya. Untuk masing-masing mahasiswa, tolong dicatat ini ya. Tolong dicatat, untuk masing-masing mahasiswa itu membuat satu diagnosis keperawatan yang terjadi pada pasien hipertensi, satu saja, jangan sama semua tetapi ya. Ya ini bagian ini, yang hipertensi tadi, diagnosis hipertensi sudah nggak kepake, yang lainnya ya, itu sampai dengan perencanaan saja. Ya, kemudian pertemuan yang akan datang bisa kita diskusikan. Demikian teman-teman mahasiswa pertemuan kita. Terima kasih atas kerjasamanya, perhatiannya, dan sekali lagi
ilmu kita ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang berguna untuk orang lain. Akhirnya kita akhiri, selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Demikian video PDD UKT PT pengajaran saya. Terima kasih.